Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membuat video presentasi tentang project web CRUD. Temanya inventaris barang RT4 RW1 di Desa Gentan tempat saya tinggal. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saya mulai. Pertama kita buka dulu XAMPP control panel. Pastikan di bagian Apache dan MySQL semua aktif dan berwarna hijau. Kalau sudah kita minimize, lalu kita buka browser, bisa pakai Microsoft Edge atau yang lainnya. Ini isi databasenya di ujicom_reservasi. Ada 3 tabel ya, tabel barang, peminjaman, dan users. Untuk barang nanti isinya barang yang dipinjam, peminjaman itu yang minjam siapa, dan user itu untuk mengedit username-nya atau siapa yang bisa login. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap inti. Kita ketikkan localhost /ujicom/login.php, lalu kita enter. Nah, ini tampilan dari login sistemnya web inventory tadi. Lalu kita masukkan di sini username-nya admin dan passwordnya admin 123, lalu enter. Ini adalah UI daripada dashboard.php ya. Di sini ada beberapa tombol, ada tombol logout untuk keluar, lalu tombol data barang untuk kelola barangnya, peminjaman itu untuk peminjaman barangnya, manajemen user itu untuk admin dan petugas, lalu terakhir ada cetak laporan. Lalu yang di bawah-bawah ini adalah indikator berapa banyak barang yang disimpan di database. Di sini yang masih ada hubungannya, berarti ada relasi. Lalu sedang dipinjam itu status dari peminjaman, barang apa saja yang sedang dipinjam dan belum dikembalikan. Dan terakhir ada total user, berarti usernya ada 2 orang. Di sini ada admin, ada petugas. Untuk petugas bisa ditambah-tambah lagi, lebih dari 1 juga bisa. Lalu kita masuk ke bagian data barang. Di sini ada beberapa tombol dan ada notifikasi kondisi. Yang pertama ada thermostat, ini untuk contoh aja, jumlahnya ada 1, ini juga contoh. Nah, untuk relasi barang, ketika kita ketik teh, keluar ada 2 entry. Yang pertama termos teh, lalu yang kedua porong teh besar. Nah, oke ya, untuk relasi data di sini berhasil, sukses. Lalu untuk tombol edit, kita coba edit termos teh ya. Kita ganti termos teh besar, lalu jumlahnya kita isikan 5, lalu kita simpan. Nah, data berubah ya, jumlahnya ada 5, lalu termos tehnya berubah jadi termos teh besar. Untuk kondisi hanya bisa diisi saat pertama kali kita tambah barang. Kita contohkan di sini ada, kita ambil contoh panci, jumlahnya ada 3, lalu kondisinya kita isi baik ya, lalu kita simpan. Nah, ini ada notif nih, data berhasil ditambah. Oke. Oke, di sini statusnya baik karena pancinya juga baik. Lalu kita coba isi lagi gelas, jumlahnya ada, sebenarnya ada 5 5 krat ya. Tapi kita ini aja, kita ganti krat gelas. Kita contoh ada 4, kondisinya kita coba isi rusak. Nah, kita enter, data berhasil ditambah. Nah, kalau barangnya rusak itu berarti kondisinya rusak dan bertuliskan merah ya. Itu untuk di bagian data barang. Jadi singkat aja. Nanti kalau misalnya statusnya saat pertama kali ditambah ternyata barangnya nggak ada, nanti warna di sini highlightnya berubah, bisa jadi hitam, bisa jadi abu-abu. Oke, kita next ya ke bagian peminjaman. Nah, ini ada contoh namanya Joko S. Yang dipinjam itu tikar 1 bundle, jumlahnya 2 bundle, berarti total ada 10. Nah, di sini
ada tanggal pinjamnya, ya pinjam tanggal 4 bulan 2 2026 dan kembali 1 bulan kemudian. Lalu apa yang bisa diedit di sini? Misalnya mau tambah lagi jadi 3. Lalu tanggal pinjamnya, nah ini urutannya bulan, hari dan tahun ya. Misalnya kita ganti tanggal 10. Lalu kita sebentar, kita taruh tanggal 15, lalu bulan 2. Nah, misalnya pinjam tanggal 10 hanya untuk 5 hari, jadi kembali tanggal 15, lalu kita simpan. Nah, status tanggal pinjam dan tanggal kembalinya berubah, lalu jumlahnya bertambah jadi 3, tadi ada 2. Lalu kita coba bikin entry lagi, namanya Agus. Kita pilih lampu, jumlah pinjamnya ada 10 ya. Nah, kita coba custom pinjam untuk tanggal 8. Simpan data, peminjaman berhasil. Nah, di sini berarti status masih dipinjam. Kalau kita tadi kembali ke dashboard, nah ini sedang dipinjam ada 1 barang, berarti barang itu belum kembali ke gudang RT 4 RW 1 Gentan. Nah, kalau sudah dikembalikan, misalnya barang sudah kembali, kita misal ini tanggal 2 ya, harusnya nggak bisa ini, tapi kita coba cek ya. Sudah dikembalikan, oke. Nah, ini harusnya tanggalnya loncat ini, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa diimprove nanti. Jadi ada improvement kedepannya, kan ada improvement karena tanggal ini acak ya, tanggal pinjam tanggal 8 tapi tanggal kembalinya sebelumnya, jadi buat perbaikan. Nah, untuk relasi data kita coba ketik lampu. Nah, lampu belum ada, berarti relasinya belum main di sini. Kita coba tikar bundel, di sini nggak ada, berarti relasi itu berhubungan dengan nama, bukan dengan barang ya. Nah, ini juga salah satu poin improvement nanti kedepannya untuk dikembangkan. Next, lalu kita ke manajemen user. Nah, di sini yang tadi dimaksud untuk mengubah-ubah username, bisa kita buat namanya Asep. Nama username-nya Asep 123 gitu ya. Passwordnya Asep 123. Posisinya jadi admin misal. Lalu kita simpan. Nah, di sini ada data baru namanya Asep 123 untuk username-nya. Lalu ada namanya Asep, passwordnya ini untuk ganti password ya, jika memang harus ganti password untuk perannya admin. Lalu kita uji coba login Asep 123, masukkan password Asep 123. Nah, ini juga salah satu poin improvement, ternyata ini belum terinput otomatis ke database, jadi masih pakai admin 123. Karena nanti akan diimprove ke depannya sebagai bahan perbaikan. Oke, lanjut terakhir ke bagian cetak PDF. Nah, di sini jika barang sudah dikembalikan, status selesai, dia berdasarkan tanggal yang tadi kita sudah buat. Nah, ini di sini juga sudah ada template formal, misalnya Sukoharjo, terus ketua RT atau siapa yang mengelola gudang, nanti di sini ada nama, ditandatangani, lalu ada kopnya. Lalu ketika kita tekan tombol cetak, tampilannya sangat-sangat clean, tabelnya sangat rapi, tidak berantakan. Cuma memang untuk status selesai tulisannya sedikit kurang jelas ya, warnanya abu-abu. Tapi ini sudah disesuaikan dengan ukuran kertas A4. Oke. Lalu ketika kita klik kembali, ini otomatis tab yang ini akan tertutup. Kita cek ya, langsung tertutup. Nah, kita kembali lagi ke halaman dashboard. Lalu fitur terakhir adalah fitur yang dimana ketika kita mengcopy paste link localhost ini ke tab baru, dia otomatis akan menutup sesi sebelumnya. Oke, kita contohkan ya. Langsung kita copy paste. Nah, ini kan sama, ini linknya sama. Lalu perhatikan di bagian sebelah kiri, enter. Nah, dia langsung logout.
karena ini sistem keamanan, jadi tidak ada yang bisa login ke situs dashboard.php tanpa harus login terlebih dahulu. Lalu kita klik lagi, kita copy paste lagi. Nah, ini dia yang ini langsung keluar karena sini sudah ada yang berjalan di tengah-tengah, jadi tidak bisa menjalankan 3 sesi sekaligus gitu. Oke, sekian video presentasi hari ini. Bila ada salah dan kurang mohon dimaafkan, bila ada kritik dan saran bisa ditambahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.